Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwani wa akhwati fillah, wizakumullah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini seperti biasa setiap malam Ahad kajian rutin kita yaitu kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 masalah pokok agama. Kita sampai di amal-amal zahirah, yaitu sampai di permasalahan haji. Sebelumnya kita fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi, kepada para sahabat, ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, tabi'in, para ulama, para aulia, para masyayikh, khususnya guru kita Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani dan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sahibil arba'in fil usuluddin. Amaddanallahu bimadadihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, qala al-imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala, wa amma asraruhu fakatsiratun narmuzu minha illa fannain. Sekarang kita bahas tentang rahasia-rahasia haji sir. Maksudnya sesuatu yang sifatnya batin yang harus diperhatikan ketika orang haji. Kemarin kita sudah membahas adab-adab haji, yaitu ada 7 ya. Adab ini sifatnya zahir. Sifatnya zahir. Ya, pertama diantaranya kemarin harus mencari teman yang soleh, kemudian harus sebaiknya tidak membawa barang dagangan. Kemudian yang ketiga, hendaklah meluaskan rezeki khususnya makanan di perjalanan, dibagikan kepada kawan-kawannya, enggak kenyang sendiri, pergi haji sama-sama, kenyang sama-sama. Nah, jangan makan sembunyi-sembunyi. Nomor 3. Nomor 4, meninggalkan perkataan-perkataan yang jorok, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdebat, ya, banyak bicara yang tidak ada gunanya. Yang kelima, hendaklah menaiki kendaraannya itu tidak dengan kesombongan. Jadi kalau zaman dulu ada semacam unta, ada tempatnya lagi di atas, terus nasib itu langsung naik di punggung untanya atau naik langsung di punggung kudanya, itu menunjukkan ketawaduan. Karena orang haji ini bukan untuk sombong-sombongan. Mau presiden, mau tukang sapu pakaiannya sama, itu haji. Jadi nanti di Arafah nggak ada bedanya Pak Presiden, Pak Menteri sama tukang sapu, tukang supir, tukang ojek sama. Itu bedanya. Apa? Itu diantaranya nanti akan kita bahas di masalah asror, yaitu sifat yang sifatnya batin yang harus diperhatikan. Yang keenam kemarin, hendaklah mengistirahatkan kendaraannya. Kalau dulu berupa hewan, jangan dipaksakan. Mati hewan di tengah jalan nanti. Jadi harus istirahat. Kemudian jalan lagi, istirahat, jalan lagi, jangan dipaksakan. Begitu juga kalau zaman sekarang ini ada mobil dan sebagainya, harus istirahat dulu. Kalau pesawat nggak bisa istirahat di tengah jalan ya. Tapi kalau mobil nggak apa-apa, bus istirahatlah di tengah ada perhentian, istirahat sebentar ya. Jadi kemudian yang ketujuh terakhir kemarin yaitu hendaklah melapangkan dadanya. Jangan terlalu istilahnya ini perasaan. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak nak komplain dan lain sebagainya. Nah, itu harus dijaga betul-betul. Dan yang sekarang kita akan masuk yaitu wa amma asraru fakatsiratun narmuzu minha ila fannain. Adapun hal-hal yang sifatnya batin yang harus diperhatikan
Itu sangat banyak sekali. Kata Imam Ghazali, tapi kami hanya di sini kami akan merumuskan, kami bagi menjadi dua saja. Kami kelompokkan menjadi dua saja karena terlalu banyak sifat-sifat batin. Jadi haji itu bukan hanya zahir saja, ada hal-hal batin yang harus kita perhatikan. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya yaitu annahu wudi'a badalan anir rohbaniyah allati kanat fil milal kama warada bihi al khabar. Faja'alallahu subhanahu al-hajja ruhbaniyata li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi haji ini ibaratnya ini seperti kalau umat-umat terdahulu ada namanya ruhbaniyah. Ruhbaniyah ini seperti apa ya? Kalau kita ya ini kalau apa ya namanya? Istilahnya semacam orang ini beriadah. Nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan dunia, dia tinggalkan nggak perlu hias-hias, nggak perlu ganteng-ganteng. Pokoknya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak melihat badannya. Untuk namanya ruhbaniyah, untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang suci, itu harus begitu. Jadi nggak lagi memperhatikan macam sepatunya harus mengkilat, bajunya harus bagus, ini dan lain sebagainya, pakai topi bagus dan lain sebagainya, enggak. Ruhbaniyah itu maksudnya yaitu kalau kita zaman sekarang nih ya ibaratnya kalau umatnya Nabi Muhammad ya semacam menjadi para aulia ya, orang-orang para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dulu begitu. Jadi caranya orang ingin mendapat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dia harus jangan sampai punya sifat sombong atau memandang diri sendiri. Nah, haji juga harus begitu. Jangan haji dia pakaiannya paling bagus dan jangan begitu. Makanya haji itu bajunya sama semua. Kalau sekarang haji bajunya tidak disamakan. Nanti Pak Menteri pakai baju lain. Nanti anggota DPR pakai bajunya lain. PNS bajunya lain, petani baju lain, nelayan pakai baju lain. Jadi nampak nanti di sana perbedaan taraf dunia itu nampak. Tetapi haji tidak begitu. Haji ini ibaratnya seperti orang ini nak menempuh jalan ibarat umat terdahulu namanya ruhbaniyah. Dia memang betul-betul hanya mengharapkan dekat dengan Allah, ditinggalkannya urusan-urusan duniawi ini ditinggalkan. Nah, beribadahnya. Begitu juga dengan haji ini untuk umatnya Nabi Muhammad, nggak ada lagi istilahnya ruhbaniyah, tapi yang ada adalah haji. Haji itu tempat di mana kita menjadikan diri kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ruhbaniyah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umat Nabi Muhammad tidak ada lagi istilah ruhbaniyah, yang ada adalah haji sebagai pengganti. Fasarrafal baita al-atika. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ka'bah. Wa adafa ila nafsihi, yaitu Baitullah, rumah Allah. Ka'bah itu apa? Baitullah, rumah Allah. Kalau udah bilang rumah Allah, berarti itu adalah suatu yang keutamaan luar biasa. Namanya rumah Allah. Kalau rumah Jaya, ya rumah Jaya. Kalau rumah Allah, rumah Allah. Jadi keagungannya itu luar biasa. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasabu maqsidan li ibadi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah itu tujuan untuk para hamba-hambanya. Jadi ketika haji orang menuju ke Ka'bah semuanya dia jadi tujuan. Wa jalama hawalaihi haraman, dan Allah menjadikan sekelilingnya Ka'bah ini menjadi tanah suci, haram. Ya, sekelilingnya Ka'bah, tanah ya, sekelilingnya Ka'bah, daerah Ka'bah itu Makkah Al-Mukarramah dijadikan menjadi tanah haram. Haraman li baitihi tafkhiman li amrihi, supaya apa? Ini ada Ka'bah di situ, ini keliling tanah ini di daerah Makkah itu semuanya namanya tanah suci. Dilarang orang kafir masuk ke dalam Makkah dan Madinah, enggak boleh. Ini untuk menunjukkan untuk Allah ini memuliakan, ini rumahku, rumah Allah, rumah Baitullah. Menunjukkan untuk memuliakan di situ. Wa ja'ala Arafat kal maidan ala fana'i haramihi wa akada hurmatal maudhi'i bi tahrimi saidihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan padang Arafah. Di situ nanti ada padang Arafah, ya.
Padang Arafah itu menjadi satu tempat ya, lapangan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ya. Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi ini termasuk lapangan tempat orang berkumpul di situ nanti kalau haji. Nah, orang berkumpul di situ. Namanya wukuf di Arafah. Itu adalah tempat juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kada hurmata maudhi'i bi tahrimi saydihi wa syajarihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan sucinya tanah tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di situ berburu. Mengharamkan berburu di situ. Kemudian Allah mengharamkan juga di situ, pokoknya diharamkan, enggak boleh. Di tanah haram kok mau ngarit. Tahu ngarit? Nah, cari makan kambing di tanah haram, enggak boleh. Ya. Ini kebiasaan di kampung cari rumput untuk kambing kan. Nah, di Mekah sana kok nak cari ini pula, enggak boleh. Hewannya tidak boleh diburu. Nanti kalau kalian pergi ke Mekah, di sini burung merpati banyak, tapi tak ada yang berani ngambil. Nah, kalau kita burung merpati tembak, goreng, kambing gantinya. Nggak apa-apa kambing gantinya. Itu maksudnya itu menunjukkan bagaimana tanah Mekah itu betul-betul tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wada ala misali hadratil muluki liyaqsidahu azwar min kulli fajin amiq. Jadi Allah Subhanahu wa taala istilahnya menjadikan Ka'bah itu, terus Arafah dan sebagainya itu sebagai tempat yang dilalui oleh para pengunjung untuk menuju kepada Fajin Amik, lembah yang dalamnya itu yang di situ ada Ka'bahnya. Sya'san ghubran, dengan perjalanan yang jauh seperti itu, kenapa? Ke Arafah, ke Mina dulu. Habis ke Mina, ke Arafah. Ke Arafah, di situ kemudian setelah masuk waktu maghrib berjalan ke Muzdalifah, nginap di Muzdalifah, ke Mina. Itu perjalanan yang seperti itu pakai baju biasa. Dan dengan adanya perjalanan yang seperti itu, orang akan menjadi aghbar ash'ash, ya, sya'shan ghubran. Jadi orang-orang haji itu memang sengaja dibikin seperti itu, syariat haji itu, agar orang ini nampak nampak lusuh, nampak macam hina gitu, nampak hina. Nah, itu memang dibikin gitu supaya merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak sombong-sombong. Jadi bajunya kayak gitu, berkeringat jalan dari Arafah ke Muzdalifah jalan. Sampai ke Mina jalan, aduh udah capek semuanya ini, enggak ada yang ganteng lagi. Kalau kita kan, kalau hari-hari biasa kan, nak pergi ke kantor, wah gini dulu, gini. Tak ada ceritanya. Kalau waktu haji itu istilahnya semuanya orang haji itu memang Allah Subhanahu wa taala membuat syariat seperti ini agar kita tuh di situ akan tampak ini kita ini bukan siapa-siapa. Mentang-mentang presiden gitu, jadi harus wow gitu haji, enggak harus gitu. Menteri, anggota dewan, enggak harus. Tapi tunjukkanlah bahwa kita itu bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hamba, enggak ada bedanya. Nah, jadi semua tinggalkan pangkatnya tuh di rumah, tak usah bawa ke Mekah, tak usah bawa ke Madinah. Itu semuanya. Agar kita semua di situ sama sya'shan ghubran. Sya'shan ini maksudnya ya sudah lusuh. Ghubran ini berdebu sudah badannya. Berdebu badannya. Mutawaddi'in li rabbil alamin, ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, tawaduk kepada Allah, aku hani macam gini. Coba orang pakai baju jas, pakai dasi, pakai ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kan kurang. Tapi kalau dia pakai baju dah lusuh, cuma kain aja diselempangkan gini, kain, terus bawahnya juga gitu. Apalah yang dibawa ini, tak ada apa-apa. Itu di situ akan lebih tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khudu'an li jalalihi, bertawaduk karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wastikanatan li izzatihi mal tirafi bitanzihi an ay
yaktanifahu baitun aw yahwihi makan, dan di situ tunduk patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat di dalam rumah gitu loh. Jangan berpikir Baitullah, kita pergi ke Baitullah itu rumah Allah, Allah di situ, tidak. Maksudnya bukan begitu. Itu hanya tempat saja untuk kita menuju ke sana. Kita harus punya etika demikian. Au yahwihi makan, Allah ini tidak bertempat. Enggak bertempat. Allah ini tidak bertempat. Kalau kita bertempat, tinggal di mana? Batu lipai. Tinggal di mana? Di baran. Tinggal di mana? Teluk air. Allah tinggal di mana? Di langit. Jangan bilang begitu, ya. Allah itu tidak menepati satu tempat, karena tempat itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan Allah di langit dulu sebelum Allah bikin langit, Allah di mana? Kan gitu. Jadi sumastawa ala arsy ini ada satu hal yang menjadi satu istilahnya perdebatan, ya. Jadi selalu digemur-gemurkan oleh orang-orang salafi wahabi, aina Allah, di mana Allah? Fis sama, di langit. Allah tuh di langit. Nah, sementara Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah itu tidak bertempat. Jadi jangan, karena itu namanya nanti jatuhnya mujassimah. Nah, jadi sebetulnya ada hal-hal yang tidak mestinya dipahami secara tekstual. Nah, itu akhirnya jadinya mujassimah. Kalau Allah di langit berarti Allah tidak di bumi. Kan gitu. Kalau Allah di langit berarti Allah tidak di bumi. Ketika Rasulullah SAW ketemu dengan Allah, umpamanya Allah bertempat di langit, terus yang bumi yang jaga siapa? Abu Jahal main-main, Abu Lahab ini bikin macam-macam. Macam mana? Allah sedang fokus di atas. Buminya ditinggalkan. Tak bisa begitu. Allah ini ala kulli syai'in qadir. Jadi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu berada di langit. Bagaimana ketika Nabi Isa alaihissalam itu bermukalam dengan Allah Subhanahu di Gunung Turi Sina? Apakah Allah tinggal di situ? Ya tidaklah. Tapi itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Allah membuat satu tempat yang mana di situ ya bisa terjadi pertemuannya seperti apa, itu wallahu Subhanahu wa taala alam. Yang jelas akidah kita Allah itu tidak bertempat, ya. Allah itu tidak bertempat. Liyakuna dzalika ablagha fi rikkihim ma'budiyatihim walidzalika kallafahum a'malan ghariba la tunasibu tam'a wal aqal. Liyakuna igdamuhum bihukmin mahdin. Jadi kadang-kadang kita lihat amal haji nih, contoh. Amal haji kita pertama datang, ada satu tawaf kudum. Tawaf kudum ini mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah dikelilingi 7 kali. 3 kali dengan lari-lari kecil. Yang 4 biasa. Ini sebenarnya apa-apaan ini? Kan gitu. Kita tak tahu persis maksudnya apa. Nah, maksudnya di sini ketika kita tidak tahu maksudnya apa, di sini ada murni kita ibadah. Pokoknya saya diperintah, saya lakukan. Maksudnya gitu. Tak tahu pokoknya nih, wong Allah nih dah suruh gini, mutarin Ka'bah 7 kali, ya saya puterin, itu aja. Saya taat aja, Allah suruh saya taat. Setelah itu sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali. Ada lari-lari kecilnya di tengah gitu. Ngapain ini? Ibadah kok macam gini? Maksudnya kita ini hanya sam'an wa ta'atan. Kadang-kadang tak masuk akal. Ibadah kok lari-lari aja. Dari gunung sini, gunung sana. Gunung sana balik sini. 7 kali. Ngapain? Kurang kerjaan. Kan gitu. Bukan masalah begitu. Itu adanya amal-amal yang gharibah. Yang kadang-kadang gak masuk akal. Ngapain kayak olahraga? Apa bedanya lari di Qasar Arya sama dari Safa ke Marwah? Kan? Beda Safa Marwah nih. Dari Qasar Arya itu gak disuruh sama Allah. Tapi dari Safa ke Marwah disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Karena disuruh, pokoknya saya ini karena saya ini hambanya, saya dituruh ya saya taat. Saya ini paham tak paham maksudnya apa, pokoknya saya dituruh ya saya taat. Itu saja. Makanya di sini ada kemurnian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus diakalin gitu loh, enggak harus masuk akal. Setelah itu ada lagi ke Arafah. Nah, ke Arafah di situ walaupun hanya sekedar
Sampai di situ duduk, istirahat. Terus dia jalan lagi itu udah cukup. Ke Muzdalifah duduk aja, tidur. Tengah malam atau sudah subuh baru dia jalan ke Mina. Itu udah cukup. Itu ibadah apa tuh? Ibadah itu. Kok cuma gitu-gitu aja? Kita nih disuruh oleh Allah ya sudah kita jalanin. Masuk akal nggak masuk akal. Saya ini hambanya, saya disuruh ya. Saya jalanin. Tapi kalau orang yang bukan hamba yang ikhlas, apa ini nggak masuk akal, ngapain? Sampai di Mina. Lempar jumlah Aqabah, ambil batu 7. Kita lempar-lempar gini. Ini ngelempar apa ini? Kayak nggak masuk akal. Enggak, masalahnya bukan gitu. Saya disuruh, ini merupakan ibadah, ya sudah saya lakukan. Nah, kalau orang yang bandel, yang dia orang tidak taat kepada Allah, mesti dia pikir-pikir, ini tak ada gunanya, ini tak perlulah, malas lah. Karena dia tidak berikhlas, tidak ikhlas nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti itulah ibadah haji ini termasuk ibadah yang aneh. Jadi amal-amalnya itu semacam orang main-main gitu. Semacam orang main-main kalau kita lihat. Tapi disitulah ada nampak mahdah ubudiyah. Ini pokoknya walaupun nampaknya kayak gini, tapi Allah suruh ya sudah, ini jadi ibadah. Ini jadi ibadah. Apa tidak? Ada batu kecil-kecil, lemparkan, lempar. Besok lempar jumrah Aqabah, lempar jumrah ula, wusta, kubra. Setiap hari. 11, 12, 13 lemparin gitu. Motor, besok lagi ngapain ini? Nah, itu. Manfaatnya apa sih lempar-lempar batu gini? Oh, manfaatnya hanya pokoknya kita ini taat sama perintah Allah sudah. Itu yang paling luar biasa. Jadi nggak terlalu banyak. Kalau kita bilang nggak usah banyak cincong lah. Disuruh Allah sudah dilakonin aja, dijalanin sudah. Kau itu kan hambanya. Ketika Tuhanmu menyuruhmu, tak usah banyak komplain. Masuk akal tak masuk akal lakukan. Karena kamu itu hambanya. Kalau kau protes, emang kau hambanya siapa? Gitu. Kemudian walidzalika kalafum a'malan gharibatan la tunasibut taba' wal akal. Nah, kan kadang-kadang amal-amal itu enggak kayak enggak masuk akal. Yakuna igdamuhum bihukmin mahdil ubudiyah, supaya apa? Orang ini pergi ke Mekah ini ibadah apa? Kenapa kau ke Mekah? Aku pokoknya memang disuruh Allah, disuruh ke Ka'bah, suruh sa'i, suruh ke Arafah, suruh ke Muzdalifah. Bayangkanlah, di Arafah itu cuma duduk tebaring, orang banyak, bikin kemah banyak, gitu kan. Tebaring, baju tak boleh pakai baju gini. Di kemah-kemah tebaring semua, padahal itu di rumah punya duit banyak orang-orang itu. Punya mobil bagus-bagus, semua tebaring di tanah gini semuanya, gubuk-gubuk itu. Kemah-kemah itu. Ngapain gitu? Itu karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni, dia datang ke sana untuk taat kepada Allah. Wa imtisalul amri min ghairi muawanatin ba'isin akhar. Jadi enggak ada apa istilahnya niat lain. Pokoknya di sana ya pokoknya mau tawaf, sa'i, ke Arafah, Muzdalifah, Mina, itu saja. Setelah itu sudah. Makanya di antara rahasia faedah kenapa Mekah itu tandus. Kenapa Mekah itu tandus? Mekah itu kok enggak seperti kita nih di Kepri di sini, ya? Atau kita di mana nih? Alhamdulillah. Seperti di Lagoy, umpamanya Mekah itu indahnya macam Lagoy, umpamanya ya, Bintan sana. Orang nanti ke Mekah niatnya apa? Mana? Sekaligus niat rekreasi. Kenapa indah di sana, kita bisa ini, bisa mancing, bisa apa kan. Enak di sana Mekah. Jadi tujuannya apa? Tidak murni ibadah. Tapi ternyata Mekah tuh panas, tandus. Jadi kita ke sana mau ngapain? Murni ibadah. Tidak dicampuri hal-hal yang lain. Itulah. Cobalah di sana itu ada danau, ada apa, indah luar biasa. Orang ke sana niatnya bercabang dua. Sekali daripada kita pergi ke Australia, mendingan kita ke Mekah, bisa rekreasi, bisa haji, dapat dua. Nah, gitu. Tapi ternyata ke Mekah tandus, pergi saja karena kita pergi ke sana niatnya itu murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu rahasianya Mekah, Ka'bah ditaruh di Mekah, enggak ditaruh di Kepri sini, enggak ditaruh di Indonesia.
Kalau dia taruh di Pulau Bali, Ka'bah katanya kemana? Kita sampai jalan-jalan ke pantai-pantai nanti, baru habis itu kita baru tawaf, baru sa'i katanya. Kan? Jadi sifatnya bercabang. Itu rahasia. Niatnya nak mancing, nak haji sambil mancing. Jadi apa namanya ini? Jadi bercabang. Itulah kenapa di antara rahasia. Kenapa kok? Kadang-kadang orang kan berpikir, Ka'bah itu tanah Mekah itu kan tanah suci. Mestinya di situ kenapa kok tidak yang indah gitu? Kenapa? Di situ rasanya supaya orang datang ke situ karena Allah, bukan karena mancing. Nah, itu bukan karena jalan-jalan. Orang pergi kemana? Ke Australia, ke Amsterdam, kemana? Mau jalan-jalan katanya. Ini masalah kayak gitu. Pergi ke Istanbul, mana? Jalan-jalan. Niatnya begitu tercampur. Wa sirrun azimun fistiba'at walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam labbaika bihajjatin haqqan ta'abbudan wariqan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, panggilan hajimu ya Allah, haqqan dengan hak, ta'abbudan dengan sebetul-betul menyembah dan penghambaan. Itu saja. Maksudnya sudah nggak usah mikir yang macam-macam, nggak usah diakal-akalin, disuruh pokoknya ya dijalanin aja, murni taat kepada Allah. Kemudian alfan atsani yang kedua yang harus diperhatikan urusan batinnya ini, inna hadzal safar budi'a ala misali safaril akhirah. Safar haji itu adalah diumpamakan seperti safar akhirat, safar ke akhirat. Falyatadzakkaril muridu bi kulli amalin min amalihi amran min umuril akhirah muwaziyan lahu fa inna fi tadhkiratun lil mutadzakkir wa ibratin lil mu'tabir al mustabsir. Jadi orang pergi haji ini ibarat nanti gambaran yang akan terjadi di akhirat itu nanti macam gitu tuh. Macam mana orang berkumpul semuanya di padang Arafah, pakainya sama, putih semuanya. Nggak ada yang pakai celana jin di sana, nggak ada. Haji kok pakai celana jin? Nggak ada. Pakai sarung yang dijahit nggak boleh, cancel, nggak boleh. Sarung yang tidak berjahit bolehnya. Nah, itu nanti gambaran perjalanan akhirat itu nanti. Contoh, fadzakar min awali safarika inda wadaika ahlak. Wada'al ahli fi sakaratil maut. Pertama, ketika kita meninggalkan keluarga kita. Orang nak pergi haji, dia pamit sama mamanya, sama mak bapaknya. Kalau udah punya anak sama anaknya. Kalau udah punya suami kok mamanya dia pergi sama wanita mahram dengan mahram yang lain, dia pamit juga. Ini ibaratnya ini seperti orang yang mau mati. Awal perjalanan ke sana. Jadi perjalanan haji ini ibaratnya seperti perjalanan akhirat nanti yang akan kita jalani nih. Kita pamit dari rumah ini nak pergi haji, ibaratnya kita sakaratul maut. Menuju kematian, menuju akhirat. Pamitan sama siapa? Nangis. Kadang-kadang kalau dia atuk-atuk, dia dah pamit, mungkin bapak ni tak balik lagi. Pokoknya nangislah. Nah itu. Pergilah dia. Setelah pamitan, pergi. Wa min mufaraqatil watan al-khuruja minad dunya. Dia keluar dari Bandara Hang Nadim, keluar dari Indonesia. Ini ibaratnya dia keluar dari dunia ini menuju akhirat. Terbanglah dia ini. Ibaratnya ruhnya ini sudah lari ke akhirat. Gambaran perjalanan ini nanti yang akan kita lakukan di akhirat seperti itu. Keluarlah dia, keluar negeri ibaratnya sudah keluar dari dunianya ini, tanah air ini ibaratnya dunia. Wa min rukubil jamal rukubal janazah. Ketika dia naik onta, perjalanan itu ibaratnya dia sedang diangkat pakai keranda jenazah menuju ke kuburan. Wa min al-ittifati bi asbabil ihram wal tifati fi asbabil kufun. Sedangkan dia pakai baju ihram, ini ibaratnya orang mati semuanya akan dikafani. Kita mati akan dikafani nanti.
Maka orang ihram itu pakainya ya cuma kain gitu aja. Ada kita orang mati dikafani pakai baju gini, dijahit dikasih kocek depan, kocek bawah gini, mana ada? Pakai kain kafan aja, ikat sudah selesai. Ada kafan pakai resleting seret gini, ada? Mana ada? Tidak ada. Begitu juga kan ihram. Ihram itu ibaratnya adalah kain kafan. Kain kafan. Wa min dukhulil badiyati ilal miqati ma bainal khuruji minad dunya ila miqatil qiyamah. Setelah sampai di miqat, perbatasan dari miqat dia mau masuk ke tanah haram, ya. Itu ibaratnya nanti orang yang dia antara keluar dari dunia menuju kiamat. Keluar dari dunia menuju kiamat. Dari dia keluar ke Mikot mau menuju ke Mekah, ini ibaratnya dia mati sampai nunggu kiamat datang. Kiamat datang. Wamin haul quta'it tariq sawal su'al munkar wa nakir. Wamin siba'il bawadi aqaribul qabr wadi danihi. Dan orang ketika sudah dikubur, ya, sudah dikubur itu ketika dia sudah masuk di Mikot, dia menuju ke Mekah ini, di situ perjalanan macam-macam. Kadang ada perampok, ya, kadang ada perampok. Ada orang, sekarang bukan perampok. Ada, enggak, kalau kita nih mau masuk kan biasa ada checkpoint tuh. Mana paspor, mana ini. Itu ibaratnya adalah soal mungkar wa nakir. Kita nak masuk nih, soal munkar. Masuk ke kubur, kita masuk ke Mikot, ditanya, mana taksir hajinya, mana paspornya, mana ininya. Kamu rombongan siapa? Itu ibaratnya soal mungkar dan nakir. Wa min sibail bawadi aqaribul qabr. Sudah lewat, dia jalanlah lewat. Kalau sekarang ini naik bus jadi tak Kalau dulu dia naik kuda, naik onta, di tengah perjalanan ada hewan buas, ada ular, ada kalajengking. Itu ibaratnya adalah hewan, ular, kalajengking. Ini kan ibaratnya dia sedang di alam kubur ini. Jadi perjalanan dari Mikot sampai ke Ka'bahnya itu ibaratnya orang sedang di alam kubur. Kemudian wa min infiradika an ahlika wa qaribika wa hasyatil qabri wa wahdahu. Sedangkan ketika seorang haji itu dia tidak bersama keluarganya, dia sendiri. Itu ibaratnya dia itu di dalam kubur sendiri saja. Dia tidak dengan keluarganya. Wa minat talbiyati ijabatud da'illahi azza wa jalla indal ba'thi. Kemudian ketika orang sudah ihram, sudah masuk ke tanah haram, dia sudah mulai masuk ke mikotnya menuju ke tanah haram, dia akan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini ibaratnya adalah jawaban panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika dibangkitkan dari kubur. Kita besok kan mati semua nih. Kemudian kita dibangkitkan semua dari kubur. Jadi tanah tuh bergerak tanah. Tanah kubur tuh akan bergerak. Tanah kubur berdirilah seperti macam toge tumbuh dari tuh gitu. Tanah kubur itu bisa begitu. Terbuka kubur itu satu-satu, terbuka, hidup lagi. Kayak gitu bisa hari kebangkitan, ya. Hari kebangkitan seperti itu. Seperti tanaman yang tumbuh. Itu terbuka satu-satu liang kubur itu. Siapa orangnya? Tumbuh. Yang pertama sekali kuburan itu dibangkitkan adalah Madinah Al-Munawwarah. Baqi. Ya. Pokoknya di Madinah itu orang yang pertama dibangkitkan, kemudian Mekah, ya, kemudian tempat-tempat yang lain. Nggak tahu Karimun kapan, nggak tahu urutan keberapa. Kalau mau bangkit duluan bersama dengan Rasulullah, matilah minta sama Allah, minta mati di Madinah. Amin, Allahumma amin. Itu nanti kita akan dibangkitkan bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Kloter pertama di hari kebangkitan adalah orang-orang para siapa saja kaum muslimin yang dikebumikan di tanah Madinah. Setelah itu baru di Makkah Al-Mukarramah, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah SAW bersama para sahabat dan siapa kaum muslimin yang dikebumikan di Mekah. Dajjal tak masuk ke sana.
Dajjal tidak masuk ke sana. Mekah Madinah Dajjal tidak masuk. Wa kadzalika fi sa'iril amal fa inna fi kulli amalin sirran tatahu ramzan yunabbihu lahu kulla abdin biqadri istidadihi litanabbuhi bisawa'i qalbihi wa qusuri hammihi ala muhimmatid din. Nah, begitu juga dengan amal-amal yang lain. Di haji itu semacam orang nanti kalian kalau sudah haji, kalau pergi haji. Kalau umrah tidak terlalu terasa. Umrah tidak terasa. Kalau haji ketika orang di Arafah, ketika orang yang paling terasa itu di Musdalifah. Gunung ini putih semuanya manusia. Itu kita lihat ini dusuk. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita naik haji sementara kedua orang tua kita belum naik haji? Ya boleh. Boleh, tidak ada masalah. Karena yang mampu duluan boleh, tidak ada masalah. Ya, karena Anda yang mampu dulu, Anda pergi dulu. Nanti punya duit lagi menghajikan orang tuanya, baru orang tuanya dihajikan. Silakan, tidak ada masalah. Tidak syarat orang tua harus haji duluan. Kalau orang tua punya duit, ya orang tua haji dulu. Kalau nggak punya duit, anaknya punya duit, anaknya yang duluan. Anak yang duluan. Begitu. Wallahu a'lam. Terakhir kita tutup. Ya, seperti tadi. Jadi nanti di ketika haji itulah kita nampak sekali macam mana nanti padang mahsyar itu seperti apa. Putih-putih manusia berduyun-duyun berjalan mulai dari Arafah ke Musdalifah ini. Lautan manusia putih semuanya. Itu seolah-olah itu orang digiring tuh dari padang mahsyar, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya sama semua. Luar biasa. Luar biasa. Itulah nanti di situ baru kita nampak bagaimana gambaran besok itu di padang mahsyar itu seperti apa. Jadi itulah sisi di antara sisi yang batinnya harus diketahui, yang harus dirasakan. Jadi haji itu tidak hanya sekedar zahirnya saja, tetapi batinnya juga harus nyambung, ya. Batinnya juga harus sesuai dengan zahirnya. Zahirnya ada di ibadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus disikapi dengan tawadhu sesuai dengan pakaiannya. Ya, pakaiannya diselempangkan tidak berjahit tapi hatinya kok enggak tawadhu, tidak begitu. Jadi sesuaikan antara zahir dan batin. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita haji dan haji. Alhamdulillah, berkah baginda Rasulullah SAW, berkah Imam Ghazali, berkah para sahabat, para aulia, para nabi, keluarga baginda Rasulullah SAW dan guru-guru kita, khususnya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dan Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas al-aslu al-khamis fi qiraatil Quran, yaitu pokok pembahasan yang kelima tentang masalah membaca Al-Quran. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.